Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Teta Omega TV. Belakangan ini sempat viral nih kasus teman kita nih sesama YouTuber yang katanya sih dia nggak gitu suka pakai masker. Dan ini ternyata menuai kritik dari banyak kalangan. Nah, pengakuannya sih dibilang dia introvert. Actually, I will not discuss banyak tentang dia, tapi video ini lebih ngebahas tentang gimana sih ciri-ciri orang introvert itu sebenarnya, dan bener nggak sih alasan teman kita ini dia mengatakan hal itu karena dia seorang introvert. So, Teta Omega Family, gimana sih ciri-ciri orang introvert itu sebenarnya? Gue yakin deh istilah introvert extrovert kalian tuh udah pasti lumayan ngerti. Hari ini kita akan ngebahas lebih dalam introvert itu intinya seperti apa sih. Banyak orang yang salah ngira, katanya introvert itu orangnya pemalu, shy gitu ya, nggak berani ngomong. Sebenarnya salah sih, introvert itu adalah pilihan atau kecenderungan. So, beberapa ciri-ciri introvert itu, memang mereka itu suka sendiri atau lebih suka memilih kesendirian. Tetapi bukan berarti mereka nggak bisa ngobrol. Kalau ketemu sama teman atau seseorang yang yang nyambung banget, they can become very chatty atau ngobrol banget. Nah, orang introvert ini memang cenderung nggak suka yang namanya party-party. Kenapa? Buat mereka itu drain out untuk bisa hadir di satu pesta dan maksudnya hahaha hehe gitu ya. Because they don't like small talks. Mereka nggak suka yang namanya hai basa-basi, dan mereka juga nggak suka yang namanya oh ya ngegosip. Gue yakin kayaknya orang introvert jarang. Gue sendiri itu half-half. Pernah aku ikut tes psikologi dan aku itu strictly 50% introvert and 50% extrovert. So gue ngerti banget yang gimana sih perasaan sebagai seorang introvert kadang-kadang dan gimana rasanya sebagai seorang extrovert sometimes. Apa sih kelebihan dari introvert ini? Karena mereka itu nggak suka ngumpul, mereka tuh biasanya suka memperhatikan atau observer. Kalau orang suka pergi ke party atau apa, ada seseorang yang diem aja, tapi dia suka memperhatikan, ya biasanya mereka tuh introvert. Dia itu thinker, jadi tukang mikir, observer, mereka mengobservasi situasi, mengobservasi keadaan. Biasanya orang introvert itu hanya punya beberapa teman yang sangat dekat gitu ya, karena mereka bukan party goers, bukan orang yang suka hai party gitu kan, bukan kayak si Paris Hilton kayaknya udah pasti ekstrovert deh, tapi mereka tuh orang yang tukang mikir. Nah, lu tahu nggak beberapa bintang film atau selebritis terkenal yang introvert seperti Barack Obama? Wah, itu introvert. Dia itu thinkers, pemikir. Jadi itu kelebihannya si introvert, karena dia pemikir, karena dia observer, dia itu bisa menghasilkan karya-karya brilian. Cenderung kreatif orangnya, cenderung kreatif, cenderung sukanya itu di dalam kesendirian dia nggak merasa kesepian, tetapi di dalam kesendirian dia merasa recharge, merasa gue menemukan diri gue gitu loh. Kadang-kadang kita tuh yang orang introvert kepengennya nih ya, kalau udah ketemu banyak orang, gila gue udah banget, capek banget gue, oh my god, I need time for myself gitu kan, me time, karena di me time itu kita recharge. Nah, kalau kita ngomong apakah introvert atau extrovert itu sifat bawaan, kinda like, bisa jadi sifat bawaan, ya memang ada anak tertentu yang lahir sudah dengan kecenderungan introvert atau extrovert. Actually ya introvert atau extrovert itu setiap orang tuh punya kecenderungannya di dalam diri, betul kan? Sometimes you like to be alone, sometimes ini. Tapi ada orang tertentu yang memang, misalnya kadar introvertnya dikit, ya 20%, extrovertnya gila 80%, nah berarti kan dia extrovert, ya kan? Pengalaman masa kecil itu juga pengaruh banget. Ada orang yang waktu kecilnya itu mengalami bully, mengalami pelecehan, dan dia nggak ada orang yang bisa diajak sharing, diajak cerita, nggak ada orang yang bisa dipercaya. Dan banyak kali hal seperti ini membuat orang tersebut jadi introvert, jadi nggak percaya orang, jadi nggak percaya lingkungan, ya. Ini bisa disembuhin sih, gitu, bisa diterapi supaya at least dia bisa percaya seseorang, dia bisa jadi dirinya yang lebih baik lagi, gitu. So seperti kata gue tadi, kalau extrovert itu dia tuh nggak terlalu peduli apa yang orang ngomongin. He or she doesn't need validation from other people, ya. Jadi gue nggak peduli kok. Gue nggak peduli lu bilang gue ini dan itu. Gue punya pendapat gue sendiri. Nah, jadi biasa orang itu tegas, firm about himself atau herself. Terus, satu lagi, orang introvert cenderung, nih dengerin ya teman-teman, mikir dulu sebelum ngomong, karena dia udah terbiasa mikir. So, kalau, sorry ya, teman kita yang tadi YouTuber tadi, dia ngomong,
gue gugup dan gue ceplas-ceplos. Biasa orang introvert cenderung lebih mikir sebelum ngomong sih. This is my personal opinion, I could be wrong. Gue nggak yakin teman YouTuber kita itu tidak sengaja mengatakan hal itu. Jadi kemungkinan besar memang ya itu memang dia memang ngomong seperti itu. But anyway, menurut gue ya kita stoplah bullying teman kita yang YouTuber ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan, setuju ya? Setiap orang bisa melakukan kesalahan, ya kita maafkan aja dan biarkan ya masalah ini ya berlalu jadi pelajaran aja buat dia dan buat kita semua supaya lebih hati-hati sama ngomongan. Karena this is not the first time ya, kata-kata atau apa yang kita ngomongkan itu bisa jadi bumerang balik ke kita. So, kita udah ngeliat kok banyak orang yang ada di puncak karir yang jatuh karena kata-kata atau ngomongannya. But, mari kita budayakan memaafkan deh, saling memaafkan. Dan saya juga yakin dia juga udah menyesal kok dengan apa yang dia katakan. So, gue cuma mau ngomong, whether you introvert, extrovert, atau apapun kepribadian lo, be careful with your tongue. Hati-hati dengan lidah kamu. It can be your best friend, but it can also be your worst enemy. Itu bisa jadi teman baik lo, atau bisa jadi musuh lo yang paling kejam. Nah, gimana sih caranya untuk kamu tahu kamu itu introvert atau extrovert? Actually, it's quite easy. Kamu coba cek diri kamu. Kamu tuh lebih suka di tengah-tengah orang banyak yang rame, atau kamu lebih suka sendirian deh, gitu ya. Atau kalau gimana cara kamu untuk nge-recharge diri kamu? Apa yang membuat kamu merasa alive? Kalau kamu alive dengan being alone, ya, jadi melihat ke dalam diri, kemungkinan besar kamu tuh introvert. Well, kalau lo orang penasaran dan mungkin ini ngeganggu lo orang, ya bisa juga menghubungi ahli, psikolog atau terapis untuk tahu lu itu introvert atau extrovert. Anyway, menurut gue, it doesn't matter whether you introvert atau extrovert, masing-masing punya plus dan minusnya. Tapi yang penting adalah ngelihat apakah sifat ini menguntungkan untuk kalian atau malah menjatuhkan kalian. Kalau ini menguntungkan, just keep it, it's okay, right? Kalau ini menjatuhkan, atau misalnya nih kamu jadi extrovert tapi kebablasan, malah jadi suka ngebongkar rahasia orang, this is not good, right? Nah, nggak semua extrovert gitu, saya yakin. Nah, ya ini perlu direm. Kalau kamu sampai nggak bisa ngerem dan bilang gimana gue kayak gitu, ini jadi kebiasaan gue, ya lu perlu bantuan lah gitu kan. Tapi kalau introvert lu membuat lu jadi susah ngomong sama orang, tebak-tebak, nggak bisa mengungkapkan pendapat, ya itu juga jadi kelemahan kan, dan ini yang mungkin kita perlu perbaiki. So, di next video, di segmen mental health ini kita bisa ngebahas lebih banyak sih nanti tentang introvert, extrovert, atau tentang banyak hal lain, tentang kepribadian, biar lu lebih kenal diri lu itu seperti apa, biar lu bisa ngelihat kelemahan sama kekuatan lu, dan udah pasti kita memperkuat kekuatan kita dan membantu menterapi atau menyembuhkan kelemahan-kelemahan kita. Oh iya, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru kita. And jangan lupa untuk share ya. Saya yakin video ini pasti bermanfaat bukan cuma buat kamu, tapi buat banyak orang, buat orang-orang di sekitar kamu. Saya dengan Angelica Arya Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the full.